Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Janu Joni. Pada video kali ini saya mau ngebahas 3 hal penting dalam ultra cycling. 3 hal itu adalah rest bar, tas sepeda, dan outfit. Dan catatan yang paling penting adalah jangan bawa barang berat-berat. Kenapa saya mengangkat topik ini? Ya karena kita sadari bahwa event ultra cycling semakin kesini semakin banyak. Peminatnya semakin banyak. Demand-nya itu semakin banyak. Itu dibuktikan dari semakin kesini banyak penyelenggara event olahraga, terutama di Jawa ya, itu semakin banyak mengadakan event ultra cycling. Sebut saja seperti Audax, kemudian main sepeda, 5.500, Bentang Jawa, Race Round Java yang masih teaser, itu membuktikan bahwa berarti terdapat demand di ultra cycling yang semakin meningkat. Nah, dengan meningkatnya demand tersebut, otomatis juga semakin banyak teman-teman yang pegiat ultra cycling, terutama yang baru ini, sedang menggali gimana sih caranya untuk ultra cycling biar mudah gitu, biar tidak menerawang gimana nanti pada saat di jalan, gimana tadi nanti cara tidurnya, apa saja yang harus dibawa, seperti itu. Nah, di video ini akan sangat membantu teman-teman untuk mengemas barang bawaan dan apa saja yang akan digunakan supaya tidak berlebihan membawanya. Karena pada tahun lalu saya itu pernah mengikuti event ultra cycling 1200 km dan itu saya masih setup sepeda, artinya sepeda dan barang bawaannya itu sangat konservatif banget. Artinya barang bawaan tuh sangat banyak. Ada handlebar bag, kemudian ada top to bag, kemudian ada frame bag, ada saddle bag yang gede, kemudian di dalam tas-tas itu ada jaket, ada serep lampu, serep ban, dan lain sebagainya. Dan hingga sepeda saya ternyata beratnya mencapai 16-17 kilo. Nah, itu merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Karena dari situ kemudian berlanjut ke event ultra cycling selanjutnya. Saya mengikuti event ultra cycling selanjutnya. Saya belajar bahwa ternyata ketika kita bersepeda ultra di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini, sebenarnya tidak memerlukan barang bawaan yang sangat banyak. Ya, karena kita tahu ketika kita bersepeda antar kota di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ya, itu fasilitas dan infrastruktur itu sangat memadai. Contohnya yang paling simpel adalah kayak toko makanan sangat banyak, kemudian toko kelontong itu sangat banyak, fasilitas umum sangat banyak, otomatis kita akan sangat terbantu dengan hal itu. Beda dengan kalau kita lihat di YouTube, kemudian ada ultra cycling di luar negeri gitu ya, mereka memang bawaannya setupnya banyak banget, karena di sana kan sangat jarang toko kelontong, sangat jarang warung makan, sangat jarang fasilitas umum seperti contoh penginapan yang jaraknya itu berdekatan. Nah, beda dengan di sini. Kalau di sini kan berdekatan, kalau di sana kan sangat jauh jaraknya. Sehingga pesepeda tersebut menyiapkan perlengkapan yang ada di sepeda itu untuk hidupnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada saat jam 12 malam dia harus tidur, ternyata dia sedang berada di alas gitu ya, atau di hutan gitu. Nah, dia harus bisa tidur dengan alat yang dia bawa. Nah, berbeda dengan kita yang tinggal di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sebenarnya jarak antar kota itu kan paling 50 km gitu ya. Otomatis bisa nanti ketika contoh kasusnya ketika jam 11 kita masih di hutan, kemudian 50 km lagi sudah menemukan kota gitu ya. Nah, kita masih bisa bersepeda 50 km lagi untuk menemukan penginapan di sana, atau mungkin rumah warga untuk kita menginap. Itu adalah salah satu contoh kemudahan yang
bisa dimanfaatkan oleh pesepeda ultra di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Nah, ngomongin kondisi di Indonesia, karena ini sedang musim kemarau dan yang saya mau bahas ini adalah barang bawaan yang vital pada saat musim kemarau. Jadi mungkin nanti pada saat musim hujan beda lagi ya. Tetapi ini yang saya ambil kasusnya atau yang saya ambil contohnya tuh saya pada saat mengikuti event Audax 1000 km yang di videonya tepat di video ini sebelumnya. Sebelum video ini tayang, berarti ada video sebelumnya saya mengikuti event Audax 1000 km. Nah, di situ ada saya setup, merupakan setup baru. Saya menggunakan race bar, kemudian menggunakan hydration vest, kemudian menggunakan hanya sedikit tas pada sepeda. Gak usah berlama-lama, kita akan membahas yang pertama kali adalah race bar. Mari kita simak. Ini adalah race barnya. Ini adalah salah satu alat bantuan untuk kita bersepeda. Jadi fungsinya untuk menopang tangan kita supaya bisa ada variasinya. Maksudnya variasi di sini karena kalau tanpa race bar itu kan posisi tangan itu hanya ada di hood, kemudian ada di drawbar, dan kemudian ada di atas gini ya. Jadi hanya ada 3 posisi, 1, 2, sama 3 di drawbar gitu. Nah, ini adalah tambahan yang kita pasangkan yang kita pasangkan di drawbar supaya posisi kita bisa lebih bervariasi. Artinya tumpuannya itu tidak cuma ada di sini. Kalau tanpa race bar kan tumpuan beban kita ini berada di sini ya. Tiga posisi itu yang di hood, kemudian di sini, kemudian di sini, itu semuanya tumpuannya di sini. Nah, ketika kita pakai race bar, dia bisa memberikan variasi tumpuhan. Jadi bisa ada di sini nih, begini. Gitu. Nah, sedikit cerita, di ultra sebelumnya itu saya sangat mengabaikan dari fungsi race bar ini dan tidak menggunakannya. Alasannya adalah yang pertama, pada sepeda sebelumnya itu saya menggunakan drawbar aero. Otomatis kalau drawbar aero itu untuk cari race bar yang khusus aero yang saya punya drawbar itu sangat susah cuy. Dan apalagi drawbar saya pada waktu itu bahannya dari karbon. Konon kalau drawbar karbon itu tidak disarankan untuk dipasangi race bar, dikarenakan ditakutkan nanti potensi patah itu akan semakin banyak, semakin gede gitu, berpotensi gede untuk patah gitu. Maka dari itu drawbar yang direkomendasikan untuk dipasangi race bar adalah drawbar yang berbahan alloy begitu. Nah, kembali lagi, yang pertama tadi adalah alasannya kenapa saya tidak menggunakan race bar, karena drawbar saya aero, kemudian yang kedua adalah harganya sangat mahal. Jadi pada waktu itu race bar itu memang yang saya tahu harganya itu sekitar 1.500.000 ke atas cuy. Jadi kayak seperti serinya punyanya Zip, kemudian Deda, kemudian Profil Design, dan yang lain sebagainya. Kalau untuk memenuhi standar kenyamanan, artinya dia busanya enak, bahannya juga bagus gitu ya, kemudian alu gitu, dia harganya pasti 2 jutaan ke atas. Ada yang 2 juta, 3 juta, dan lain sebagainya lah. Nah, kalau pada waktu itu sangat mahal bagi saya. Terus pilihannya adalah atau yang sangat murah, yang harganya mungkin 100.000 atau 150.000-an lah. Nah, itu ternyata bahannya sangat-sangat mudah patah cuy. Jadi ada beberapa teman yang memakai race bar yang harganya 100 sampai 150.000-an itu dipakai event ultra sekali gitu. Tumpuannya di sini itu sangat rentan patah. Jadi satu kali event patah. Sebenarnya bukan soal uangnya sih ya, tetapi mengenai keselamatan. Gimana ceritanya nanti kalau kita pada saat bersepeda gitu ya, melaju, datar, atau mungkin kenceng,
Nah, terus tiba-tiba di sini patah. Cak, gitu kan. Kita harus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, cuy. Jangan sampai itu terjadi gitulah. Makanya sepengetahuanku dulu itu hanya ada 2 race bar, yang satu mahal dan satu murah. Nah, kemudian sebelum mengikuti event ultra cycling yang 1000 km kemarin, saya sempat bertanya kepada rekan-rekan yang sudah mengalami ultra cycling sebelumnya, sudah menjalani ultra cycling sebelumnya. Ternyata ada race bar yang harganya itu nggak murah banget dan nggak mahal banget menurutku ya, dan nggak mahal. Ini saya dikasih tahu teman ada yang pakai si aero bar-nya atau race bar-nya dari Decathlon Aptonia seperti ini. Ini bukan barang saya tidak di endorse, maksudnya bukan barang endorsean, tetapi karena menurutku ini sangat unik banget, sangat penting banget, jadi saya rasa saya bisa membagikannya sama teman-teman. Nah, sebenarnya race bar ini itu dia itu nggak ada risernya, nggak ada spacernya. Jadi spacernya ini tuh saya custom sendiri. Kemarin ada teman yang tanya di Instagram, Mas Janu pakai race bar apa? Saya kasih tahu, oh saya pakainya race bar Aptonia dari Decathlon. Gitu. Terus kemudian dia beli tuh. Nah dia beli, terus pada saat barangnya datang dia kaget. Loh Mas Janu kok nggak ada spacernya ini? Nih, spacernya ini ya. Spacernya ini saya custom sendiri cuy. Jadi saya dulu sebelum beli race bar ini, saya juga tanya sama teman, itu spacernya gimana? Apakah custom atau sudah sepaket sama race barnya? Ternyata belum. Nah, ya pada race bar ini saya custom, saya kasih spacer 4 cm. Ini ya 4 cm. Dan bautnya di sini juga saya ganti. Bautnya sini tuh. Nah ini juga saya ganti. Jadi yang awalnya dia itu tanpa spacer berarti cuman mungkin bautnya 2 cm doang. Ini saya ganti bautnya sekitar 5,5 cm atau 6 cm kayaknya. Coba saya buka ya. Jadi kenapa harus ada spacernya ini? Supaya tubuh kita tidak terlalu menunduk, tidak terlalu aero. Saya pernah pasang race barnya ini tanpa spacer, dia terlalu menunduk cuy. Jadi kalau terlalu menunduk itu kan mungkin fungsinya untuk kayak sepeda-sepeda yang ada di velodrome, buat TT bar, kemudian buat racing, buat balapan gitu ya. Nah kalau di ultra cycling itu kan race bar ini fungsinya bukan untuk itu. Race bar ini kan fungsinya untuk mengistirahatkan tumpuan-tumpuan yang sudah biasa, yang sedang kita pakai gitu. Jadi ya namanya aja race bar ya, istirahat gitu. Jadi buat merilekskan lah. Nah, dulu awalnya seperti ini. Nah, anggap aja ini bautnya 3 cm gitu ya. Nah, awalnya seperti ini. Saya ada fotonya kayaknya pas saya pasangin polos seperti ini. Jadi terlalu menunduk dan saya rasa kok terlalu menunduk nanti di sini bagian sini akan sangat mudah capek. Maka dari itu saya custom biar lebih tidak menunduk. Nah, gini. 4 cm. Ini spacer headset. Jadi bahannya dari karbon. Saya sebelum beli ini konsultasi dulu sama yang jual, apakah spacer dari headset ini dia mudah patah atau enggak. Ternyata dia bilang enggak mudah patah. Dan kalau ngomongin fungsinya sebenarnya saya sudah jelaskan di vlog pada saat saya bersepeda di Audax 1000 km itu. Yang jelas yang paling signifikan ketika saya menggunakan race bar ini adalah jari-jari saya tidak kram. Seperti yang saya ceritakan tadi, jari-jari saya tidak kebas maksudnya. Seperti yang saya ceritakan tadi, di ultra-ultra sebelumnya itu saya mengabaikan race bar. Nah, konsekuensinya adalah jari-jari saya ini di tangan
ke-10 ini kan mengalami kebas. Apa ya, kebas itu kayak kaku gitu, nggak ada powernya gitu. Jadi tahun lalu saya pada saat ngikutin 1200 km Audax itu, saya tanpa race bar, bergoes selama 4 hari full, tumpuannya hanya di sini dan beban berat sepeda itu 16 kilo, otomatis itu sangat berat. Kemudian saya pulang itu tangan saya di sini kebas. Mau buka kunci rumah itu sangat susah. Terus mau buka botol minum aqua yang baru itu sangat susah. Nggak ada powernya. Nah, itu adalah salah satu resiko ketika kita tidak menggunakan si race bar. Keuntungannya adalah race bar ini memberikan variasi yang banyak pada posisi saat kita bersepeda gitu ya. Lalu keuntungan yang lain, pada saat kita menggunakan race bar-nya ini posisi seperti ini itu ya, itu speednya akan nambah. Jadi kalau kita pada saat posisi biasa gini mungkin jalan datar 25 kpj gitu. Nah, terus kita menggunakan race bar seperti ini, itu speednya bisa menjadi 30 kpj. Dan lagi heart rate-nya pada saat kita posisi standar gini itu pegang hood gitu 150 gitu ya. Nah, kalau kita pegang race bar seperti ini itu bisa turun mungkin speed sekitar 142 atau mungkin 143 gitulah, lumayan menghemat tenaga. Dan untuk datar yang panjang gitu ya, 25 kilo 35 kilo itu akan sangat-sangat bermanfaat. Karena kalau 25 kilo 30 kilo kita pegang gini terus gitu, heart rate stay di 150, kemudian speednya hanya 25 gitu, akan sangat menghambat perjalanan kita. Seperti itu. Itu adalah poin race bar. Kemudian poin selanjutnya adalah tas sepeda. Nah, di settingan kali ini ada hal yang baru. Jadi di sebelumnya itu saya hanya memakai tas sepeda yang ada di sepeda. Artinya ada frame bag, kemudian ada top to bag, ada handlebar bag, terus ada saddle bag, dan lain sebagainya lah. Dan yang di settingan kali ini saya itu menggunakan hanya 3 tas sepeda. Yang pertama adalah top to bag, ini anti air. Ini saya sangat-sangat merekomendasikan top to bagnya ini, karena yang paling penting adalah harganya sangat murah, kemudian dia sudah anti air. Ini 100 ribuan ya, 100 ribuan. Ini pada saat kemarin itu saya cuman isi cemilan, kemudian energi gel, kemudian kadang-kadang GoPro saya masukkan sini. Cuman kadang-kadang, tapi porsinya lebih banyak kayak cemilan gitu di top to bag. Terus saya selalu bawa saddle bag kecil ini, saddle bag. Yap. Di dalamnya itu ada kunci L yang kecil, kunci L, kemudian ada ban dalam 1, kemudian ada minyak rantai, dan ada cungkil ban. Terus di sini juga ada apa nih? Nah, linknya buat nyambung rantai. Ini dari dulu kesimpan di sini terus nih. Jadi kayak saya bersepeda sehari-hari pun saya juga pakai tas ini. Pada saat ultra cycling kemarin itu saya hanya membawa 2 tas yang nempel di sepeda, cuman ini doang. Nah, lalu barang-barang lainnya itu saya masukkan di sini, di hydration vest seperti ini. Ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat solutif sih menurutku. Jadi karena di ultra sebelumnya itu saya pakai tas yang banyak, kemudian sepeda saya menjadi berat. Nah, dengan bantuannya ini dan packing dan cara packingnya ini saya lumayan bisa menghemat barang bawaan gitu. Isinya apa aja? Isinya sebenarnya ini kan hydration vest itu kan saya sering lihatnya itu digunakan sama teman-teman yang lari maraton, kemudian trail run, yang lari di gunung-gunung gitu. Dia di sini diisi soft flask yang berisi air, bisa 500 mili, 2 sisi 1000, berarti 1000 mili gitu ya. Nah, kalau pada saat saya gunakan kemarin tuh
saya istilahnya saya alih fungsikan gitu. Jadi di depan sini tuh saya isi barang-barang yang sangat mudah kita ambilkan, masukkan lagi. Seperti contohnya si GoPro nih. GoPro ini saya masukkan sini. Seperti itu. Terus kemudian ada handphone saya masukkan sini. Lalu ada apa lagi ya? Kayak contoh madu atau mungkin cemilan atau energi gel dan lain sebagainya. Pada intinya sih di depan sini adalah sudah tidak saya isi air, tetapi saya isi barang-barang yang itu sering saya ambil, yang mudah saya ambil pada saat saya bersepeda. Seperti itu. Lalu di belakangnya, nah di belakangnya ini kan ada beberapa barang bawaan yang dulunya itu saya taruh di saddlebag. Jadi di ultra sebelumnya itu barang bawaan seperti ini itu saya taruh, isinya ini itu saya taruh di saddlebag. Kenapa di saddlebag? Karena ya di saddlebag itu anti air. Jadi nanti kalau pada saat hujan itu sangat-sangat aman gitulah. Nah, tas seperti ini nggak anti air sih, tapi di dalamnya bisa kita packing biar anti air. Nah, di dalamnya tuh saya packing seperti ini. Ini ada kaos atau mungkin celana ya, celana pendek yang gini. Lalu ada charger set. Terus ada sunscreen di dalamnya juga, ada pasta gigi. Lalu apa lagi nih? Ada sarung. Kita bongkar sini. Lalu ada jaket. Terus di sini juga ada sikat gigi. Karena saya kalau nggak sikat gigi rasanya risih. Terus ada lagi ban dalam. Jadi saya kemarin bawa 2 ban dalam. Nah, ini tuh kemarin saya timbang sekitar 1,3 kilo. Jadi tas ini doang itu 1,3 kilo. Kemudian sepeda saya dengan 2 tas tadi itu 11 kilo. Jadi berapa tuh? Mungkin bisa jadi 12, sepeda saya itu sekitar 10-an kilo lah. Berarti bisa jadi 11, sekian kilo lah. Itu sangat enteng sih menurutku buat barang bawaan ultra ya gitu. Nah, balik lagi ke isi dalam tasnya. Isi dalam tasnya itu karena tasnya ini tadi nggak anti air. Jadi di dalamnya saya packing begini. Pakai zip. Ini saya dikasih tahu sama Dr. Wahyu. Beliau katanya juga cari tahu di tempatnya salah satu pesepeda ultra yang sudah sering pesepeda ultra gitu ya, Mas Arif namanya. Jadi settingannya kami meniru beliau. Jadi barang bawaannya yang dirasa itu nggak bisa tahan air, kita packing begini. Ini contoh lah ini ya. Jadi ini jaket, kan kalau kita bawa segini itu kan dia gede, ya kan, jadi gede gitu kan. Nah, makanya selain ini fungsinya untuk bisa tahan air, dia juga bisa untuk merampingkan ruangan cuy. Jadi tas yang kecil itu bisa muat barang banyak gitulah. Ya, jadi bisa ringkas seperti ini. Dan jika ada pertanyaan, pegel enggak, Mas? Kalau ditanya pegel, sebenarnya bergantung pada beban atau bobot yang kita bawa gitu. Nah, karena kemarin hydration vest-nya itu cuma 1,3 kilo, ya itu seperti kayak saya bawa laptop di harian gitu ya. Jadi bebannya nggak terlalu berat lah. Alhamdulillahnya, kemarin pada saat pulang 1000 kilo itu di sini juga tidak mengalami cedera atau pada saat bersepeda itu mengalami ngilu-ngilu gitu, enggak ada. Semua aman. Lalu untuk selanjutnya adalah outfit. Saya sempat diskusi sama teman ya. Beliau juga riset gitu bagaimana cara menggunakan cara bersepeda ultra cycling gitu ya. Ternyata beliau menemukan sebuah artikel kalau outfit pada saat bersepeda di ultra cycling itu sebaiknya menggunakan warna yang cerah gitu.
Saya pun juga seperti itu. Jadi saya usahakan menggunakan warna-warna yang cerah karena kita akan eh, kita akan terkena matahari itu selama berhari-hari cuy. Jadi jangan sampai menggunakan warna-warna yang menyerap sinar gitu. Dan kebetulan di 1000 kilo kemarin tuh saya pakai outfitnya dari Lamida, jersey, bib, kemudian helm, dan itu sangat-sangat nyaman banget. Dan catatan tambahan lagi adalah jangan menggunakan outfit yang baru. Artinya jangan menggunakan outfit yang hari ini atau malam ini dipakai kemudian besok hari ini atau malam ini dibeli kemudian besok dipakai. Saya tidak merekomendasikan hal itu. Sebaiknya barang-barang yang kita pakai itu barang-barang yang sudah kita gunakan di riding sebelumnya. Karena kayak semacam celana, bib, atau mungkin baju atau mungkin helm gitu, tubuh kita itu butuh penyesuaian cuy, butuh adaptasi. Supaya nanti pada saat di jalan tuh kita sudah tahu, oh ternyata itu karakter bibnya, karakter jersey-nya, karakter helmnya itu seperti itu gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang mendadak gitu ya. Kalau kita menggunakan barang baru yang belum pernah kita pakai, kemudian dipakai pada saat hari H Ultra Cycling dan bersepedanya itu berhari-hari, dan kemudian tadi ada hal-hal yang mendadak, nah itu akan berpotensi untuk mengganggu perjalanan kita. Oke, sepertinya 3 hal itu sangat-sangat vital dalam ultra cycling, dan semoga video ini membantu teman-teman untuk yang mau mencoba ultra cycling. Kenapa tertarik ultra cycling? Ya banyak sekali ya. Mungkin bisa mencari pengalaman, atau mungkin berwisata, atau mungkin cari prestasi dan lain sebagainya. Tetapi di ultra cycling itu yang saya rasakan penuh petualangan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.